変身。 Oke, cek. Oke. Nah, kamarku gak kena ket manjil. Nah, sip. Oke. Yes. Oke lah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa kembali lagi di channel Perasaan di 1412. Buset, berapa lama aku gak bikin video ya, udah hampir setahun kayaknya ya. Ampun. Oh, sorry banget ya, Mbak. Aku udah hampir setahun nih Kak. Benar ngilang nggak bikin video lagi karena ya mau gimana lagi, udah mulai ada kesibukan kerja dan aku benar-benar susah nyari waktu luang, dan akhirnya ini nggak tahu ya, kalau aku bisa upload ya alhamdulillah, kalau enggak ya mohon maaf. Tapi ini adalah pertama kalinya aku bisa dapat waktu luang untuk recording, dan ya di videoku yang ya bisa dengan sesi comeback kecil-kecilan ini aku langsung pengen buat video bahasa singkat aja ya, tapi bukan bahasa singkatnya kids ya, karena ya udah tamat serialnya, mau apa yang dibahas gitu. Jadi aku mau langsung loncat gini ya, loncat bahas Kamen Rider Gacharnya episode terbaru. Jadi ya untuk episode sebelumnya aku mungkin gak akan buat ya, jadi aku bakal mulai lagi di episode 21 ini. Jadi ya oke, kebanyakan basa-basi, langsung aja aku mulai bahasa singkat Kamen Rider Gachar episode ke-21. Dan ini kalau aku mulai dari bahasanya yang mana dulu ya nih? Kalau yang aku tangkap kan kalau saya di episode 20 itu fokusnya untuk saga kali ini kan fokusnya lebih ke Kurogane Spanner kan, yang memang sedang dalam proses untuk berubah, untuk bisa dapat kekuatannya menjadi Kamen Rider Valvarado. Buset, ini ngomongnya belibet aku ya. Sorry ya kalau ngomongku agak belibet karena ini memang pertama kali aku rekaman sekian lama. Dan episode 21 ini ya dimulai dari lanjutan dari episode sebelumnya ya, perihal Valvarado lagi apa? Kurogane Spanner yang berubah jadi Will Malgam berhadapan lagi dengan Angel Malgam. Dan ini menurutku pertarungannya cukup unik sih, karena bisa dibilang ini kali pertamanya ada pertarungan antar Malgam, kan sebelumnya ya Kamen Rider lawan Malgam doang kan. Dan ini kali pertama ada Malgam lawan Malgam, jadi cukup unik sih. Tapi ya kalau misalnya ada yang bilang ya si Spanner itu lepas kendali, kayaknya nggak sepenuhnya lepas kendali sih. Dia kan memang lagi diliputi kemarahan dan kebencian aja karena kekuatan api hitamnya lagi nggak terkontrol. Jadi ya karena dia terpengaruh kekuatan api hitamnya itu, maka dia akhirnya jadi emosinya itu jadi gak stabil. Tapi kalau dia purely lepas kendali kayaknya enggak sih. Dan di sini juga Angel Malgam melakukan hal yang cukup unik loh, dimana dia itu bangkitkan lagi orang tuanya si Spanner ya. Karena ya memang itu kemampuan khasnya dia sih, dimana dia itu bisa membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Dan ini agak kasihan juga ya, si Spanner harus lihat orang tuanya dibangkitkan lagi, terus orang tuanya mati lagi di depan mata dia. Tapi ini kemarin cukup unik sih, karena orang tuanya si Spanner ini tiba-tiba kekuatan alkemisnya balik lagi loh. Ini cukup unik sih. Karena apa? Si Angel Malgam sendiri kan bilang orang mati ya dia bangkitkan kembali. Kalau orang itu konteksnya adalah seorang ahli alkemis ya, kekuatan alkemis itu nggak akan bekerja, karena ya basically dia cuma mayat hidup. Tapi di sini nggak tahu gimana, nggak tahu prosesnya alasannya kenapa ya. Tapi kekuatan alkemis dari kedua orang tua Spanner itu tiba-tiba bangkit lagi, dan mereka itu kayak melakukan, mungkin kayak bisa dibilang bundir kali ya. Tapi pas mereka coba dibagikan lagi sama si Angel Malgam, jadi ya basically ya mereka mati lagi kan, habis dihidupkan cuma berapa detik itu mereka mati lagi. Tapi pas si Angel Malgam mau membangkitkan lagi mereka, entahlah si Angel Malgam ini nggak bisa membangkitkan mereka lagi. Kalau asumsiku ya, kan tepat setelah mereka mati kan cincin alkemisnya mereka jatuh kan. Feelingku sih mereka nggak benar-benar mati, tapi mungkin ya jiwanya mereka itu kayak dipindahkan ke cincin alkemisnya mereka. Jadi makanya secara teknis bisa dibilang mereka mungkin masih hidup, tapi di wadah lain. Makanya Angel Malgam nggak bisa bangkitin mereka lagi, karena ya mereka pada dasarnya belum benar-benar mati. Mungkin nggak sih?
Nah, aku mikirnya kayak gitu soalnya pas aku nonton pertama kali itu. Dan karena ya melihat si Spannernya makin beringas bertarungnya ya, di sini Hotaru cukup gimana ya, dia ngambil inisiatif yang cukup inisiatif buat langsung nge-finishing si Will Malcolm ya. Tapi katanya dia finishingnya itu bakal ditahan, jadi bakal nahan sedikit, jadi biar ya mungkin biar si Spannernya gak mati kali ya kan ya. Gimana kalau kan tahu sendiri kan finishingnya si Kamen Rider Fire Gadget kayak gimana ya. Kalau misalnya Hotaru melakukan serangan penuh ya mati aja si Spanner kayaknya. Dan tapi by the way dan habisnya itu ya si Spannernya pingsan kan karena ya kena finishing. Jadi ya meskipun si Hotaru nahan diri, ujung-ujungnya si Spannernya tetap aja pingsan. Dan ya dia kemudian dibawa ke rumahnya Hotaru. Dan sebenarnya sih mau kayak coba diyakinkan kali ya si Spanner itu kalau yang dilakukan itu sudah salah. Tapi ya si Spanner udah terlanjur kemakan sama kebencian ya, dia akhirnya masa bodoh dan langsung ditinggal si Hotaru sama yang lainnya. Terus ini juga di sisi lain itu terutama di sisinya Three Dark Sister, ini mulai ada sedikit kayak kerenggangan antara terutama pada Lakeshi sih. Kan di sini kan juga kenapa kok Spanner sampai diubah jadi Malcolm, karena ya si Gurion kan pengen mengubah Spanner jadi katakanlah kayak anjing suruhannya dia kan. Karena ya dia melihat kekuatan api hitam di dalam tubuh Spanner itu kayak benar-benar menjanjikan buat rencananya dia gitu loh. Makanya si Gurion itu ngincer banget si Spanner. Dan karena hal ini kayak Lakeshi sini bisa dibilang mulai sedikit kehilangan kepercayaan pada Gurion ya. Jadi kayak dia takutnya karena si Gurion udah fokus ke sini, dia takutnya kalau Three Dark Sister ini bakal dianaktirikan ya. Tapi yang mikir gini cuma Lakeshi doang sih. Kalau si Atropos sama si Kuroto kan masih bener-bener loyal banget sama si Gurion. Dan tapi apes juga si Lakeshi langsung diserang sama si Atropos, karena ya perkataannya Lakeshi itu kayak dianggap sudah mengkhianati, kayak udah ngarah ke pengkhianatan. Jadi kayak dia udah hampir dianggap berkhianat sama Gurion, makanya dia akhirnya diserang sama si Atropos kan. Tapi ya cukup menjelaskan. Tapi gimana ya, kalau dari gerak-geriknya kalau Lakeshi ini makin kesini ya, entah kenapa dia kayak ngasih atensi sedikit demi sedikit ke si Spanner ya. Kalau aku lihat sih kayak gitu. Jadi kayak dia mulai ngasih atensi sedikit demi sedikit ke si Spanner. Tapi ya ini cuma perasaanku aja sih, kayak sampai ke ngesim antara si Spanner sama Lakeshi kayaknya belum sih. Kayak kecil kemungkinannya buat ke arah sana. Dan oh iya, setelah ditinggal pergi sama si Spanner ya, si Hotaru sama teman-temannya kan akhirnya datang ke labnya si Bukyoka kan. Dan si Hotaru itu bilang sama teman-temannya kalau mereka itu bakal bantu Bukyoka buat menyelesaikan belt yang lagi dibuat sama si Bukyoka. Beltnya ya ini si Valvara Driver. Dan entah kenapa pas bagian ini ada satu scene yang menurutku agak cringe sih. Pas bagian si Hotaru ngomong gacha tapi nadanya datar banget tuh. Jadi kayak ini ya, pas bagian di mana si Hotaru itu disuruh henshin dulu sama si Bukyoka kan, buat katanya si Bukyoka pingin nganalisa data dari formnya Hotaru pas dia jadi fire gacha kan. Nah pas si Hotaru itu malah ngomong bukan dia malah ngomong gacha. Kayak percakapannya kok gini banget gitu, kayak agak cringe gak sih kalau di kuping gitu. Kayak harus banget dia ngomong gacha tapi dengan nada yang datar, kayak yang datar banget itu. Itu minor detail aja sih, tapi menurutku agak mengganggu karena asli di kupingku cringe banget pas aku nonton tadi. Terus juga pas bagian dimana Hotaru tiba-tiba ngentut itu juga tiba-tiba dia buang angin pas lagi proses alkemis itu kayak itu cuma humor singkat yang sebenarnya sih nggak dimasukin juga nggak masalah gitu. Jadi mungkin hanya buat lucu-lucuan kali ya, tapi kayak berasa cringe aja kalau bagiku pribadi ya. Itu agak cringe sih bagian scene itu. Tapi ya
Kalau bagi orang-orang yang mungkin terhibur karena tingkah konyolnya Hotaru ya gak apa-apa sih. Cuma kalau bagi pribadi itu agak cringe sih jujur aja. Dan ya setelah bisa dibilang mungkin begadang hampir seharian, akhirnya di besok harinya Valvara drivernya akhirnya jadi. Dan pas tinggal dibawa mungkin kan mereka berarti kan tinggal nyari si spanner doang kan buat mungkin karena kan nyerahkan si Valvara drivernya buat ke spanner. Belum sempat kejadian tiba-tiba si Trina Sister langsung gerebek lainnya Bukioka, dan ada terjadi sih pertarungan antara Kamen Rider Gajar dan Kamen Rider Mageto lawan Trina Sister. Dan di sini bisa dibilang pertarungannya ya lumayan lah ya kalau dari segi. Dan itu juga si Angel Malcolm juga ikut di sini. Jadi ya ada pertarungan antara Kamen Rider Gajar lawan Angel Malcolm, dan di sini Gajarnya sudah pakai Fire Gajarnya Steam Hopper, dan juga Kamen Rider Mageto lawan Trina Sister. Dan ini juga meskipun pertarungannya agak singkat ya, ada sedikit pertarungan antara Kloto lawan Kamen Rider Mageto, dan ini cukup menarik sih pertarungannya, tapi ya singkat banget sih. Dan jika di sisi lain tiba-tiba di labnya Bukioka muncul si Minato Sensei. Dia bilang katanya dia pengen ngerebut Valvara driver buatannya Bukioka ya. Jadi pas dia ditanya dan ini juga aku juga baru tahu hal ini loh. Waktu percakapan terjadi antara si Bukioka sama Minato Sensei itu aku juga baru ternyata mereka berdua udah saling mengenal loh. Aku kenapa baru sekarang gitu loh. Mungkin faktornya ya karena mereka sama-sama orang-orang dari persatuan alkemis kali ya, makanya mereka juga saling kenal gitu. Tapi dari cara mereka berdialog itu sepertinya lebih dari itu deh. Maksudnya bukan kayak gimana ya, tapi seperti mereka udah kenal akrab sejak dulu gitu loh. Jadi kayak makanya percakapannya ya kayak percakapan antar teman aja gitu. Terutama waktu si Minato Sensei ditanya sama si Bukioka ya, kamu mau menghabisiku atau merebut driver buatanku? Si rasanya kayak gitu nggak sih? Aku agak lupa soalnya. Nanti ya coba aku ceritakan screenshotnya lah kalau misalnya aku keliru. Dan si Minato Sensei jawab apa? Jawabnya keduanya. Jadi dan ini juga dialognya agak unik sih. Katanya Bukioka bilang kalau Minato Sensei itu dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah, tetap tegas dan kaku, tapi sedikit agak kikuk. Wah, ini berarti kemungkinan teori soal Minato Sensei yang sepertinya pengkhianatannya dia itu cuma pura-pura. Mungkin makin kesini makin terbukti benar loh. Kalau merujuk dari dialognya antara Minato Sensei sama Bukioka ya, sepertinya memang pengkhianatannya Minato Sensei ini cuma pura-pura deh. Dan ini makin kebukti bener loh kayaknya. Terutama di scene nanti ya setelahnya, yaitu pas bagian dimana terjadi pertarungan 1 lawan 1 antara Minato Sensei dan juga Spanner, yaitu antara Will Malcolm melawan Kamen Rider Dread. Di sini juga aku kira bakal kayak gimana pertarungannya, tapi ya memang sedikit agak ketebak sih. Malcolmnya notabene ya cuma Malcolm biasa gitu ya, Malcolm biasa ya. Mungkin konteksnya ya manusia seperti Spanner jadi alkemis tingkat atas yang jadi Malcolm lah ya, mungkin beda kekuatan, tapi tetap aja dengannya kan Malcolm biasa. Kalau dibuat lawan si Kamen Rider Dread yang notabene ya digunakan oleh alkemis yang kekuatannya juga tinggi ya, pasti Malcolmnya udah pasti kalah. Dan jadi terbukti kan waktu Will Malcolmnya banyak bertarung sama Kamen Rider Dread, dia bener-bener gak berkutik loh. Dread tuh bener-bener unggul jauh dari si Will Malcolm. Dan ya pas bener-bener kalah telak waktu si Kamen Rider Dread mau menghadapi si Will Malcolm, di sini tiba-tiba ingatannya si Spanner tuh balik lagi. Ingatannya dia terutama soal kata-kata terakhirnya dari kedua orang tuanya Spanner ya, yang bilang percayalah pada potensi dalam dirimu. lagi-lagi potensi. Kebanyakan serial Kamen Rider itu pasti membahas soal potensi loh kalau dipikir-pikir lagi. Tapi ya ini memang agak gimana ya, agak terlalu basic, tapi ya oke lah ya. Kalau buat bangun karakternya si Spanner yang bisa dibilang ya masih agak sedikit keras mungkin ya dibilang ya. Jadi cukup bagus sih. Dimana di akhirnya pas bagian itu pas bersama dengan itu juga wujud Malcolmnya si Spanner yaitu si Will Malcolm tiba-tiba hilang wujudnya, dia balik ke human form lagi. Dan cincin dari kedua orang tuanya si Spanner yang kebetulan dia ambil setelah pertarungan sama Angel Malcolm
itu kemudian bereaksi dan cahaya oranye itu nyatu ke cincin expander. Jadi cincin expander yang awalnya warna apa, merah kalau salah ya, itu berubah jadi warna ungu, jadi ngikuti warnanya si Valvarado. Ini cukup unik sih, jadi kayak berarti ini bisa dibilang warna cincin alkemis di series gacor itu nambah loh, dengan konteks ya, warna ya kayak warna biru buat para murid, warna merah itu mungkin buat para petinggi akademi alkemis, lalu mungkin warna orange sama warna ungu kayak punyanya si Rine Kudo sama si Spanner mungkin khusus kali ya, jadi kayak di luar kategori itu, karena mereka memang kategori spesial mungkin kali ya. Dan setelah kejadian ini cukup unik sih, dimana kartu Mad Wheel yang sebelumnya dibawa sama si Minato Sensei tiba-tiba terbang sendiri nggak datengin si Spanner. Dan gak cuma itu, kartu Mad Wheel-nya ternyata berevolusi menjadi Maha Wheel, jadi Mag Wheel. Gimana sih nyebutnya? Aku nyebutnya Maha Wheel aja ya, biar ya kalau saya salah nyebutnya mohon maaf ya, cuma jadi kecil aja, nggak apa salah gitu. Dan oh iya, dan ini juga menjawab sih, kartu Maha Wheel itu dapatnya dari mana, dan ini cukup mengejutkan loh. Nah, aku kira bakal ada kartu baru kan yang di luar kartu itu, jadi kayak mungkin kartu Maha Wheel itu bisa dibilang kartu khusus yang berada di luar 101 kemi yang ada. Ternyata dia evolusi Mad Wheel, jadi terjawab sih sekarang. Dan itu menjelaskan kenapa kok bagian belakang kartunya beda sendiri. Nah, itu evolusi, kartu Mad Wheel itu evolusi. Dan di sini cukup epic sih, dimana si Spanner yang masih dalam human form bertarung satu lawan Kamen Rider Dread, dia menang loh. Dia benar-benar human form dan cuma bermodalkan Valvarashernya dia udah dibakar. Itu kayak kasarnya banget deh, Valvarasher dibakar anjir. Dan ini cukup unik loh, benar-benar dia benar-benar menangnya hanya dalam human form loh, dan Kamen Rider Dread-nya langsung kalah. Ini cukup unik sih, dan kayak diduga-duga banget gitu loh. Dan setelah si Kamen Rider Dread kalah, ada 3 kartu ya, ada 3 atau berapa sih? Iya 3 kartu ya. Ada pokoknya ada kartu ini apa? Iya ada 3 kartu yang bisa kayak langsung nyamperi si Spanner juga, yaitu si Gekyocopter, Gachovel sama Daioni kan. Dan iya jelas lah ini kartu buat variasi formnya Kamen Rider Valvarado nanti. Dan ya singkat cerita si Spanner yang bisa dibilang sudah benar-benar apa ya, benar-benar sudah berhasil mengalahkan si Kamen Rider, hanya datang ke pertarungannya tepatnya Honor hanya, dan yang lainnya lagi bertarung, dan langsung berubah menjadi Kamen Rider Valvarado. Ini kalau dari segi sequence perubahannya sih keren ya. Jadi sequence perubahannya nggak jauh beda sama pas si Spanner jadi Valvarado biasa, cuma ini lebih diimprove, kayak digabung ala-ala kayak Hotaro pas jadi gajah pertama kali, dan ini cukup unik loh ya. Tapi kalau soal formnya ya, kalau gimana ya, kalau menurutku pribadi sih formnya keren-keren aja kok. Apalagi ya aku dulu kan pernah bilang ya, kalau aku tetap suka desain karakter hero yang bisa dibilang kanan kirinya itu nggak simetris. Dan Kamen Rider Valvarado ini menurutku masuk kategori favoritku sih, karena memang desainnya itu. Dan menurutku yang paling keren lagi ya, satu lagi yang paling keren dari Kamen Rider Valvarado itu apa? Fighting style-nya bener-bener kalem banget loh. Jadi kayak santai aja deh si Angel Amalgamnya nyerangnya babi buta, dia jalan santai aja sambil nenteng si Valvarashernya dia. Itu keren sih. Jadi kayak dipukul berkali-kali sama tokannya si Angel Amalgam, ya si Spanner kan santai aja jalan santuy, gak ada yang kena pukulannya. Buset, tapi takut ya pas bagian itu aku jujur sampai rasi, ini temenan kayak gini gitu. sampai bener-bener kaget, saking bingungnya loh, ini santuy banget ini kayak bertarungnya. Dan langsung ini finishnya cukup unik sih, dimana si Angel Amalgam ditusuk dulu pakai Valvarasher, kemudian di finishing lagi, dan Valvarashernya langsung tembus dari badannya si Angel Amalgam itu. Wow, bisa kayak gitu. Itu tembusnya juga karena apa? Karena ditendang sama si ditendang sama si Kamen Rider Valvarado kan. Dan di sini muncul lagi form baru sih, itu kan, itu variasi form dari Kamen Rider Valvarado, yaitu Kamen Rider Valvarado Orochi Shovel Custom. Dan ya soal bentuk ya
not bad lah ya gabungannya antara tangan skopnya si Magwell, tapi ada ornamen ular kepala 8 yang base-nya kan dia gabungan antara God Shovel sama Yamata no Orochi kan. Jadi kayak tema ular di situ. Jadi kayak ada tiga kepala ular di tangannya masing-masing, jadi ada 6 dan bener gak sih aku lupa soalnya. Ya pokoknya kayak ada, kalau dari segi bentuk ya memang agak kontras sih ya warnanya. Kamen Rider Valvarado yang mungkin warnanya lebih cenderung ke warna hitam sama magenta, tiba-tiba ketabrak warna foamnya Orochi Shovel yang warnanya emas gitu. Nah, emasnya juga emas yang agak gelap gitu. Ya agak kontras sih, tapi ya namanya juga variasi foam kan. Waktu Valvarado biasa pakai God Shovel custom kan juga jomplang banget kan warnanya dia. Warnanya hitam, magenta sama putih, tiba-tiba ketimpa warna kuning ala God Shovel kan juga itu jomplang gitu. Tapi ya masih oke sih menurutku ya. Dan si cerita ya udah di finishing, Angel Amalgamnya di finishing dan hancur udah Angel Amalgamnya, dan si Kamen Rider Valvarado dapat kartu Angelit. Dan ya ini memang udah fix tangannya dia sih, karena kan nanti Angelnya juga jadi bagian dari, bakal jadi Kemi yang juga jadi bagian dari salah satu variasi formnya Kamen Rider Valvarado kan. Kalau nggak salah nih formnya muncul di episode berikutnya kok, apa Engicopter ya katalah ya, Kamen Rider Valvarado Engicopter custom kalau salah. Jadi gabungannya antara Angelit sama Gekiocopter kalau nggak salah sih gitu. Dan ya setelah Angel Amalgam ini kalah, si Hotar kan pengen ngajak si Spanner buat kerjasama kan, tapi ya unfortunately si Spannernya nggak mau. Dia bilang ini adalah pertarunganku. Jadi kayak dia bilang kalau dia kayak misalkan kalau ya dia bakal bertarung dengan caranya sendiri, nggak ikut Hotar dan yang lainnya. Jadi ya masih aja jual mahal. Ini si Mas Bengkel satu ini dulu, aduh. Masih tetap jual mahal. Ya memang katanya dia kayak gitu kan sejak awal. Ya setidaknya kayak gitulah ya. Tapi di sisi lain, tapi juga dia nggak benar-benar berjual sendiri. Karena apa? At the end of the day, dia balik lagi ke tempatnya Bukyoka. Jadi kayak ya bisa dibilang hubungan antara Bukyoka sama si Spanner sudah mulai adem lah untuk sekarang itu. Jadi ya mereka sudah kembali kayak biasanya lagi. Dan ya satu hal lagi yang aku berubah notice, perihal nasibnya Minato Sensei ya setelah dia kalah dari Spanner. Dan ya dia sebenarnya agak kelenger lah dia gara-gara di finishing tadi itu. Tapi ini ada satu kalimat yang cepat aku notice ya. Ini juga aku mempertanyakan sih maksudnya Minato Sensei itu apa. Dia bilang memang si Spanner untuk saat ini dia sudah berhasil mengatasi kekuatannya dia kan. Tapi kemudian Minato Sensei bilang kalau mimpi buruk ini belum sepenuhnya berakhir. Jadi ya, wah ada apa lagi nih? Apakah jangan-jangan bakal ada hal lainnya bakal terjadi pasca si Spanner kali ya? Kalau untuk si Spanner ya mungkin. Jadi kayak setelah dia benar-benar berubah jadi Kamen Rider Valvarado, apakah bakal ada hal lainnya terjadi gitu loh? Ini bahwa misterinya cukup menarik sih, kayak mungkin ini juga bakal jadi gimana kalau soal development karakter. Sebenarnya Valvarado si Spanner itu kan developmentnya belum benar-benar kelar ya. Oke, dia memang sudah berhasil berubah jadi Kamen Rider Valvarado setelah dia bertepatan setelah dia berhasil mengatasi kekuatan api hitam di dalam dirinya. Tapi kan dia masih tetap bertarung sendiri. Jadi dengan dia berubah jadi Kamen Rider bukan berarti dia sudah gabung sama Kubo Hotaru. Belum, dia masih tetap dengan caranya sendiri. Tapi nggak tahu ya bakal gimana itu penggambarannya. Aku juga penasaran sih. Apakah mungkin ada fase di mana si Spanner katakanlah berpindah sisi? Ya bonus kan. Kalau patternnya kan biasanya kan kayak gitu. Kamen Rider Narabane awalnya di kubu protagonis, karena satu kejadian mereka akhirnya pindah kubu. Ya dari berapa seri-seri sebelumnya kan juga itu pernah kejadian kan, kayak ya awal kayak Tycoon yang pas jadi Bujin Sword dia pindah kubu ke kubunya Beroba dan yang lainnya. Terus juga si Daichi pas lagi bimbang-bimbangnya dia pindah kubu ke kubunya Akaishi. Kemudian para kesatria di Sword of Logo cabang markas utara yang pindah ke markas selatan setelah didoktrin sama Reika Shindai. Ya kayak gitu lah. Jadi kayak mungkin ada kemungkinan ya, ini gak cuma si Spanner doang loh, kemungkinan si Rinnegan juga mungkin bakal punya patternnya sama. Karena ya biasanya yang punya problematik kayak gini kan rata-rata second rider jalannya. Dan ingat,
Rini Kode itu second rider loh. Jadi ya mungkin aja bakal ada fase kayak gitu juga. Dan ini menurutku aku penasaran sih bakal kayak gimana penerapannya nanti. Ya itu urusan nanti lah. Ya, urusan belakangan lah. Tinggal gimana nanti ceritanya berjalan ya kita nonton aja dulu kan episode per episode. Dan untuk episode berikutnya ya episode 22 ini mungkin lebih ke episode santai aja dulu kali ya. Jadi setelah development panjang dari si Spanner atau Kamar dari Valvarado, sekarang ya mungkin episode 22 nanti itu lebih ke episode buat santai sejenak lah ya. Karena ini bakal dan fokusnya juga bakal ke si Icho Renge ya, ke si Renge yang katanya mulai bertingkah agak aneh lah di matanya teman-temannya dia. Dan juga muncul pria misteriusnya, pria tampan misterius yang ternyata dikonfirmasi dia adalah Sugyumpire Malgam sih. Aduh baca gimana sih ini ya, pokoknya Malgam yang temanya vampir itu lah, yang gambarnya gimana ya, lupa. Ada gambarnya aku pampang di sini, kalau nggak ada ya mohon maaf. Pokoknya dia salah satu kemian temanya vampir ya. Wah vampir nih. Ini kalau kupingku dengar kata vampir ini agak kadal soalnya. Kebayang si dia ya tahu lah ya. Yang misalnya ngikuti aku bakal pasti ngerti ya vampir mana yang aku maksud. Ya clue-nya ungu dan kelelawar. Udah itu aja men. Ini intermezzo aja sih, karena memang aku belakangan ini lagi konsisten ikuti channelnya dia, makanya aku dengar kata-kata vampir itu pasti kupingku langsung gatel. aduh. Dan ya ternyata yang sudah sebut tadi ya, bakal muncul lagi variasi formnya dari Kamar dari Valvarado, yaitu Kamar dari Valvarado Angicopter Custom. Ya benar namanya itu nggak sih? Ya pokoknya itulah yang dia pakai Angelite sama Gekiocopter. Ya kurang lebih gitu aja kali ya untuk bahasanya. Tapi kalau soal overall bagi pribadi untuk episode ini dibilang seintens episode sebelumnya kayaknya sih nggak terlalu ya, kalau menurut itu nggak terlalu, tapi penyelesaian konfliknya ya lumayan lah ya, meskipun kayak terlalu terlalu maksa banget sih pas bagian kayak bukan agak maksa, kayak kurang ngena gitu loh. Bagian pas si Spanner itu berbayuan sama Kamar Data itu kayak agak kurang ngena gitu loh. Tapi pas dia jadi Kamar Data Valvarado cukup bagus sih, bener-bener ya feelnya dapat lah, sebagai katakanlah radar barunya debutnya, dia kesan debutnya benar-benar berasa lah yang menurutku pribadi. Jadi ya episode ini masih cukup bagus dan ya intensitasnya masih cukup terjaga lah ya, jadi nggak anjlok banget dari episode kemarin. Ya tinggal lihat episode 22 nanti kayak gimana, kan episode 22 lebih ke santai bisa dibilang konteks ceritanya. Ya udah mungkin gitu aja kali ya. Ini gara-gara kata-kata vampir aku masih kebayang-bayang mulu anjir. Sorry banget ya buat yang aku notice. Aduh. Ini gara-gara kata-kata vampir. Apalagi ini keminya sendiri loh, udah mah vampir rambutnya putih. Kayak siapa coba? Gabungannya siapa coba ya? Aduh. Codot ungu. Bruh. Ya udah. Mungkin sekian aja dulu, ini udah kepanjangan anjir aku rekamannya. Mungkin sekian dulu aja untuk ya bahasan singkatnya ini, enggak singkat banget sih, tapi ya udahlah. Ya oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya ada kesalahan atau gimana bisa koreksi lah itu kalau di kolom komentar. Ya dan mohon maaf juga ya, hampir setahun ini aku ngilang, nggak ada update apa lagi, jadi aku mohon maaf banget. Ini kalau misalnya aku bisa nyari waktu buat bikin kayak gini lagi, insya Allah bakal aku usahakan buat konsisten. Tapi aku ya masih belum bisa menjamin sih. Tapi kalau bisa konsisten sampai bahas gacha sampai tamat, alhamdulillah banget sih. Jadi ya mohon kerjasamanya dan juga mohon supportnya juga. Dan ya udah, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bang Sadi 412.